Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Nur Ardiansa dengan NPM 23351032 dengan kelas 6F mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya akan membahas yaitu bab 3 tentang komponen the Lego Blocks of UI. Di sini yang pertama ada function komponen paradigma, di mana ada new meta. Dalam sejarah perkembangan React, terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, mirip dengan transisi dari ponsel keypad fisik ke layar sentuh penuh. Dulu, para pengembang React mengandalkan kelas komponen yang syarat dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP, lengkap dengan disk, pewarisan, dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini seringkali membuat kode menjadi sangat panjang dan membingungkan, terutama bagi pemula yang kesulitan memahami konteks disk yang sering berubah-ubah di JavaScript. Kelas komponen ibarat mesin pabrik tua yang besar dan berisik. Ia bekerja, tapi perawatannya sulit dan memakan banyak tempat. Namun, sejak diperkenalkannya React Hooks pada tahun 2018, komunitas secara serentak bermigrasi ke fungsional komponen. Fungsional komponen ini pada dasarnya ialah sebuah fungsi JavaScript yang menerima argumen atau bisa kita biasanya itu props dan mengembalikan elemen UI dalam bentuk JSX. Pikirkan, yaitu seperti rumus matematika sederhana fx sama dengan y dolar. Kamu memasukkan bahan atau data dengan fungsi tersebut, mengeluarkan hasil masakan, tampilan layar, tanpa ada sihir status tersembunyi yang rumit. Kesederhanaan ini membuat kita bisa memecah antarmuka yang kompleks menjadi potongan-potongan kecil fungsi yang independen dan mudah dimengerti. Jika kamu menulis const function name, selamat, kamu sudah setengah jalan menjadi pengembang React Native. Mentalitas yang perlu dibangun di sini adalah komposisi, di mana kita membangun UI besar dengan menyusun fungsi-fungsi kecil, persis seperti menyusun blok Lego menjadi sebuah kastil. Keunggulan utamanya dari paradigma fungsional ini yaitu hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama. Di kelas komponen, kamu harus menulis konstruktor, super, dan render hanya untuk menampilkan teks hello world yang rasanya seperti harus mengisi formulir pajak hanya untuk membeli permen. Meskipun terlihat sederhana, fungsional komponen memiliki kekuatan super berkat adanya hooks seperti useState dan useEffect. Hooks memungkinkan fungsi biasa memiliki ingatan atau states dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi. Sesuatu yang dulu hanya bisa dikatakan oleh kelas. Analogi sederhananya yaitu, jika fungsional komponen adalah pasangan karakter tersebut, jika fungsional komponen adalah karakter dalam game RPG, maka hooks adalah item atau skill tambahan yang kamu pasangkan ke karakter tersebut. Agar bisa melakukan sihir, kamu bisa memasukkan skill memory atau useState agar komponenmu ingat berapa kali tombol ditekan, atau skill useEffect agar komponenmu tahu kapan data baru dari server. Dengan sistem plug and play, logika aplikasi menjadi sangat modular dan bisa digunakan secara ulang di berbagai tempat dengan mudah. Pergeseran ini mengubah cara kita berpikir tentang separation of concern atau pemisahan tanggung jawab. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika JavaScript dengan tampilan HTML ke dalam file yang berbeda, yang sering kali merepotkan saat kita harus bolak-balik antar file. Dengan fungsional komponen, logika tampilan hidup berdampingan dalam satu fungsi yang kohensif, karena pada dasarnya tampilan adalah hasil langsung dari logika tersebut. Ini membuat komponen menjadi unit mandiri yang utuh. Jika kamu memindahkan komponen tombol ke proyek lain, kamu membawa serta
tampilan dan logikanya sekaligus. Tidak ada lagi kasus di mana kamu menyalin file HTML itu menyalin file HTML tapi lupa menyalin file CSS-nya. Karena sekarang tuh semuanya tuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan atau sudah digabung menjadi satu. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu JSX Anatomy. Yaitu saat pertama kali kita melihat kode React Native, reaksi kita mungkin yaitu, lah kok ada HTML di dalam JavaScript? Ini kan aslinya ilegal. Tenang, tapi ini bukan HTML, melainkan JSX. Apa JSX? Itu JavaScript XML. Sebuah ekstensi sintak yang memungkinkan kita menulis struktur UI dengan gaya dan mirip dengan HTML atau XML. Seperti ini adalah gula sintaksis atau syntactic sugar yang dirancang untuk membungkus panggilan fungsi JavaScript yang rumit menjadi sesuatu yang visual dengan dibaca dengan mudah dibaca oleh manusia. Oke, coba kita searching melalui AI, yaitu tentang JSX ini agar lebih mudah. JSX. Contoh di sini sudah diperlihatkan Oke, di dalam ChatGPT ini kita lihat bahwa JSX yaitu singkatan dari JavaScript XML. Ialah suatu ekstensi JavaScript yang digunakan terutama dalam library React untuk menulis tampilan UI dengan cara yang mirip dengan HTML. JSX ini kita menulis kode seperti HTML di dalam JavaScript. Contohnya, di sini kan ada const element. Dalam kurung di H1-nya itu ada tulisan hello world. Lalu kode ini kan aslinya kode JSX, namun terlihat seperti HTML. Tapi ini bukan HTML tetapi JavaScript yang diterjemahkan oleh React menjadi JavaScript biasa. Ketika dijalankan di sini katanya JSX akan diubah menjadi seperti ini. Const element react.create element H1 0 hello world. Lalu contoh penggunaannya nih bisa kita lihat. Dia dalam teksnya ini dibungkus dalam div seperti biasa, lalu H1 P. Ini seperti HTML biasa, tapi ini ditulis di dalam JavaScript. Lalu kita menyisipkan sebuah JavaScript-nya tuh di JSX-nya tadi dengan memasukkan kurung kurawal. Contohnya ini, setelah ada function app, kita tambahkan kurung kurawal. Lalu kita masukkan return H1, baru kita tulis nama, halo. Baru masukkan nama variabel tadi, yaitu nama. Maka di sini dia outputnya akan halo Rengga. Oke. Namun, karena JSX adalah JavaScript yang menyamar dan beberapa aturan ketat membedakan dari HTML biasa, dan ini sering menjadi jebakan bagi pemula. Perbedaan paling mencolok adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya camel case, alih-alih kebab case seperti HTML standar. Kekuatan sejati JSX terletak pada kemampuannya untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung di dalam markah UI menggunakan tanda kurung kurawal. Bisa kita bayangkan kurung kurawal ini contohnya sebagai portal dimensional yang menghubungkan dunia statistik UI dengan dunia logika pemrograman. Di dalam portal ini tadi tuh kita bisa melakukan operasi matematika seperti memanggil fungsi, menampilkan variabel secara real time. Contohnya, alih-alih kita menulis teks statistik, contohnya selamat pagi, kamu bisa menulis contohnya selamat, baru kita buat dalam kurung kurawal jam
kurang dari 12 tanda tanya, yaitu pagi, titik 2 siang. Nah, seperti itu kita bisa lihat di teks tersebut akan berubah otomatis sesuai waktu. Kemampuan mencampur logika dan markah ini memberikan fleksibilitas luar biasa yang dimiliki oleh sistem template HTML tradisional yang kaku. Lalu ada aturan lainnya dalam JSX adalah setiap komponen harus mengembalikan satu elemen induk. Kita tidak bisa mengembalikan dua view yang sejajar tanpa pembungkus, karena sebuah fungsi JavaScript hanya bisa mereturn satu nilai. Jika kamu mereturn dua elemen terpisah, compiler akan bingung dan melemparkan error merah yang menakutkan. Lalu dengan tadi solusinya yaitu membungkus semuanya dalam satu view pembungkus, atau jika tidak, jika kita tidak ingin menambahkan elemen sampah ke dalam hierarki layout, gunakan rect fragment, yaitu tanda kurang dari, lebih dari. Nah, itu. Fragment adalah pembungkus transparan yang memuaskan aturan satu induk tanpa merender apapun di layar, menjaga struktur DOM atau view hierarki tetap bersih. Sini kita coba searching rect fragment. Oke, di sini sudah di ChatGPT-nya memberitahu bahwa rect fragment adalah fitur di React yang digunakan untuk melompokkan beberapa elemen tanpa menambahkan elemen HTML tanpa tambahan ke DOM. Artinya, yaitu kita bisa mengembalikan beberapa elemen sekaligus tanpa menggunakan bungkusan div. Nah, di pembungkus itu, di div tadi. Lalu alasan kenapa rect fragment dibutuhkan? Nah, sebuah komponen harus mengembalikan satu parent elemen. Contohnya di sini dia tidak ada pembungkus ya, pembungkus div. Dia langsung ini yang di atas tadi, yaitu app return h1-nya hello, lalu dalam p-nya ada belajar React. Ini akan error karena ada dua elemen sejajar. Nah, di sini biasanya orang memakai div. Nah, dia setelah return tadi kan di sini langsung H1. Nah, lalu di sini di atasnya H1 ini kita tambahkan pembungkus yaitu div. Masalahnya div ini tidak selalu diperlukan di HTML. Solusinya yaitu kita memakai fragment. Cara menggunakannya yaitu di sini pertama kita mengimport rect from React. Nah, lalu setelah di bagian return tadi kita menambahkan rect.fragment, lalu kita bungkus, lalu kita masukkan teksnya, lalu diakhiri juga dengan /rect.fragment. Lalu yang cara keduanya itu yang sering dipakai, dia memakai tanda apa namanya, besar dari dan kurang dari. Jadi disatukan kan, membentuk seperti layang-layang tuh. Nah, ini adalah shorthand dari rect fragment. Hasilnya, jika kita memakai div, maka dia kita lihat di sini. Nah, dia munculnya. Nah, ini yang memakai div tadi, dia langsung hello. Nah, hello belajar React. Nah, jika kalau memakai ini fragment, tak coba. Nah, tidak ada elemen tambahan, dia tetap sama. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini terakhir yang perlu kita ingat bahwa JSX di React Native tidak memiliki tag HTML standar seperti div, span, h1 atau p. Mencoba menggunakan tag web ini di React Native akan menyebabkan error. Div is not defined. Karena sistem operasi Android dan iOS tidak mengerti apa itu div.
Sebagai gantinya kita menggunakan komponen primitif regnative yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Oke, di bagian ketiga ada core component library, the starter pack. Itu membangun aplikasi regnative itu ibarat bermain Lego. Kita tidak membuat plastik sendiri, tapi kita diberi sekotak balok dasar yang disusun menjadi apa saja. Balok-balok ini disebut core component. Dan yang paling fundamental dari semuanya ialah view. Anggaplah view ini sebagai div di dunia web dan atau kotak kosong serbaguna menjadi wadah bagi komponen-komponen lainnya. View ini ialah kanvas utama bagi kita. Ia bisa diberi warna latar, garis tepi, dan yang paling penting ia adalah penguasa tata letak atau layout menggunakan flagbox. Hampir setiap elemen UI yang kita lihat ini, mulai dari kartu produk, tombol, hingga header aplikasi, pada dasarnya itu adalah tumpukan kotak-kotak view yang diatur sedemikian rupa. Tanpa view, komponen-komponen lainnya itu akan berantakan tanpa struktur. Jadi kita memerlukan sebuah view nih. Lalu di sini selanjutnya kita mempunyai image. Komponen yang bertugas menampilkan gambar, baik itu dari aset lokal yang disimpan dalam aplikasi ataupun dalam jaringan internet atau kita memakai link. Jadi kita bisa memberikan gambar tuh dari penyimpanan kita langsung atau kita menyalin link dari gambar tersebut dari internet. Menampilkan gambar di mobile tidak sederhana di web karena kita harus memikirkan ukuran dan resolusi layar yang beragam. Untuk gambar dari internet, kita wajib mendefinisikan dimensi width dan height secara eksplisit, atau gambar tersebut tidak akan muncul sama sekali. Ini berbeda dengan browser yang otomatis menyesuaikan gambar ukuran. Regnative butuh tahu persis berupa ruang yang harus disiapkan di memori sebelum gambar tersebut selesai diunduh. Selain itu, properti resize mode seperti cover, confine, stretch sangat penting untuk memastikan gambar tidak terlihat gepeng atau terpotong jelek di berbagai ukuran layar HP. Aplikasi mobile tidak akan lengkap tanpa kemampuan untuk digulir, dan disitulah scroll view berperan. Scroll view adalah wadah generik yang memungkinkan konten di dalam aplikasi. Konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukurannya melebihi layar. Namun, ada satu peringatan besar yang harus dicatat, yaitu scroll view merender semua komponen-komponen anaknya sekaligus saat pertama kali dimuat. Ini bagus untuk halaman statis pendek seperti tentang kami atau formulir pendaftaran. Tetapi bencana untuk daftar data yang panjang. Jangan pernah menggunakan scroll view untuk menampilkan ribuan data, karena itu akan memakan memori RAM HP sampai habis dan membuat aplikasi lambat untuk daftar panjang. Lalu untuk interaksi pengguna, kita dulu memiliki komponen seperti button yang tampilannya itu kaku dan berbeda di tiap operating system. Namun, standar modern menyarankan penggunaan Preachable, komponen yang lebih fleksibel dan future-proof untuk menangani sentuhan. Preachable memberi kita akses mendalam ke status interaksi seperti mendeteksi kapan jari menekan, menahan, atau melepas tombol, dan memungkinkan kita mengubah gaya UI berdasarkan status tersebut. Dengan Preachable, kita bisa membuat tombol yang benar-benar custom, mulai dari efek ria air hingga animasi kompleks saat ditekan atau tanpa terikat pada gaya bawaan sistem operasi yang membosankan. Terakhir yaitu kita punya text input, yaitu komponen yang memungkinkan pengguna mengetik data seperti email atau kata sandi. Komponen ini sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pengguna dan aplikasi. Menangani text input membutuhkan perhatian khusus pada prop seperti keyboard type dan secure text entry dan manajemen state untuk menyimpan apa yang diketik pengguna. Selanjutnya ada yang keempat,
handling safe areas. Di era kejayaan iPhone 6 atau Android lama, layar HP hanyalah persegi panjang sempurna, dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana. Namun sejak Apple merilis iPhone 10 dengan Pony Notes, ikonik dan produsen Android mengikuti dengan lubang kamera punch hole serta layar melengkung. Persegi panjang itu telah mati. Layar HP modern kini menjadi area-area berbahaya yang tidak boleh ditempati oleh konten penting, seperti area di balik kamera depan, area lengkung, sudut, dan area garis indikator geser. Untuk mengatasi masalah geometri layar yang kacau ini, Reacnative menyediakan komponen bawaan bernama Safe Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi berada di area aman yang terlihat dan bisa diinteraksi secara otomatis, menambahkan padding atau jarak untuk menghindari poni dan indikator sistem. Pada perangkat iOS, Safe Area View bekerja dengan sangat ajaib. Ia langsung tahu seberapa tebal poni iPhone 14 atau iPhone SE dengan menyesuaikan layout secara otomatis. Namun, Safe Area View ini bawaan Reacnative memiliki keterbatasan yang cukup menyebalkan ya. Yaitu tuh seperti dukungannya untuk Android seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak ada efek sama sekali di beberapa perangkat. Jadi terbatas, tidak semua ada. Selain itu, ia hanya menangani padding yang terkadang membuat desain latar belakang atau background terlihat aneh karena terpotong mendadak di area poni, menyisakan ruang putih atau hitam kosong yang jelek. Oleh karena itu, solusi standar industri kita saat ini adalah meninggalkan komponen bawaan dengan menggunakan pustaka Reacnative Safe Area Context. Pustaka ini jauh lebih cerdas dan fleksibel. Ia tidak hanya memberikan komponen Safe Area View yang lebih robust untuk Android dan iOS, tetapi juga memberikan data angka inset yang presisi tentang berapa piksel jarak aman di atas, bawah, kiri, dan kanan. Dengan data ini, kita bisa melakukan menyesuaikan manual dengan yang lebih halus. Kesimpulannya, menangani safe area adalah tentang menghormati perangkat keras atau hardware pengguna. Kita tidak bisa memaksa desain kotak kita masuk ke lubang yang tidak berbentuk kotak. Sebagai developer, tugas kita adalah memastikan antar muka aplikasi terasa cair dan menyatu dengan fisik HP, bukan bertabrakan dengannya. Menggunakan Safe Area View dengan benar adalah tanda bahwa sebuah aplikasi tersebut dipoles dengan baik dan profesional. Jangan biarkan desain cantikmu rusak hanya karena tertutup oleh sebagian lubang kamera kecil. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu Atomic Design in Mobile atau membahas Organizing the Chaos. Saat ini kita baru belajar yaitu menumpuk semua komponen dalam satu folder komponen. Mungkin terasa praktis, tapi bisa kita bayangkan saat aplikasi kita tuh sudah memiliki 50 layar dan 200 komponen berbeda. Folder itu akan menjadi hutan belantara yang menakutkan di mana mencari satu tombol saja butuh waktu yang lama. Untuk mencegah kekacauan itu atau chaos, ini kita membutuhkan sebuah metodologi perorganisasian kode atau atomic design. Ialah salah satu yang paling populer dan efektif. Konsep ini yang dipopulerkan oleh Brad Frost mengadopsi prinsip biologi kimia. Organisme besar tersusun dari molekul dan molekul tersusun dari atom. Di Reacnative, ini berarti kita memecah UI menjadi hierarki kompleksitas yang bertingkat, bukan sekedar tumpukan file acak. Tingkat pertama yang terkecil yaitu atom. Ini adalah komponen dasar yang tidak bisa dipecahkan lagi tanpa kehilangan fungsinya, seperti tombol button, input text, icon, atau label tipografi. Sebuah atom sendiri mungkin tidak terlalu berguna, tetapi ia adalah bahan dasar untuk segalanya. Contohnya itu kita membuat sebuah komponen My Custom Button yang sudah memiliki warna branding, aplikasi, dan animasi tekan standar. Dengan memiliki atom ini, jika suatu hari desainer ingin mengubah warna,
warna tombol dari biru ke merah, kita hanya perlu mengubahnya di dalam satu file atom. Tingkat kedua adalah molecules. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang membentuk satu unit fungsional sederhana. Contoh klasiknya itu sederhana, kita bisa lihat dari search bar atau bilah pencarian yang terdiri dari atom input untuk mengetik atau atom icon kaca pembesar, dan mungkin atom button atau tombol hapus. Molekul mulai memiliki konteks dan kegunaan yang lebih jelas daripada atom. Di sini kita mulai melihat bentuk UI yang familiar. Molekul dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dan bisa digunakan di berbagai tempat. Lalu yang tingkatan ketiga yaitu organisme. Adalah suatu kombinasi dari molekul, atom, dan organisme lain untuk membentuk bagian antarmuka yang kompleks dan utuh. Contohnya adalah sebuah header aplikasi yang berisi menu navigasi, logo profil pengguna, atau sebuah produk car list yang berisi deretan kartu produk. Organisme biasanya membentuk suatu bagian besar dari sebuah layar di level ini. Di level ini, komponen mulai menjadi spesifik terhadap konteks bisnis aplikasi. Jika molekul search bisa dipakai dalam aplikasi apa saja. Terakhir yaitu ada tingkatan, ada bagian templates atau packs, ialah struktur kerangka halaman tanpa data nyata. Sedangkan page adalah wujud akhir di menu data, di mana data nyata disuntikkan ke dalam template tersebut. Dalam konteks React Native dengan export router, packs biasanya berada dalam folder apps, sementara atom, molekul, dan organisme tersimpan rapi dalam folder src/komponen. Pemisahan ini sangat membantu mental developer. Saat kita ingin memperbaiki warna tombol, kita hanya harus pergi ke folder atom. Saat ingin memperbaiki logika halaman home, kita hanya perlu pergi ke folder packs. Tidak ada lagi aksi mencari jarum di tumpukan jerami. Lalu yang keenam ada integrasi keislaman atau the architecture of unity. Dalam bab 3 kemarin kita sudah belajar antarmuka aplikasi yang kompleks sebenarnya hanyalah gabungan dari beberapa komponen-komponen kecil, di mana komponen itu ada atom, ada molekul yang disusun secara harmonis. Tidak ada komponen-komponen yang berdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Konsep teknis ini memiliki refleksi mendalam dari suatu ajaran Islam. Bisa kita lihat, yang pertama itu ada komponen dan analogi bangunan yang kokoh. Di sini ada filosofi dari komponen based arsitektur yang mengajarkan kita bahwa sebuah aplikasi itu atau sebuah tombol kecil sama pentingnya dengan header besar. Jika satu komponen rusak, tampilan keseluruhan bisa terganggu. Di sini kita bisa lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang mukmin dan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi sehingga menguatkan sebagian yang lainnya. Nah, ini seperti tadi. Jadi satu sama lain itu saling menyatu, menguatkan satu sama lain. Komponen induk atau parent melindungi anak atau child dengan komponen kecil bersatu membentuk fitur yang besar. Sebagai developer yang muslim, kita diajarkan untuk tidak merasa paling hebat sendiri seperti komponen. Kita harus berkolaborasi, saling menopang, saling bersatu untuk membangun aplikasi berhadapan yang bermanfaat. Lalu ada atomic design. Di sini yaitu mengorganisir kode agar tidak berantakan atau spaghetti code. Kita menempatkan file folder yang tepat atom molekul agar dikelola dengan indah pandang Islam, sangat mencintai keteraturan atau nizam. Di sini Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Oke, di sini rangkuman. Di
Sini rangkuman dari materi yang telah kita baca tadi. Itu ada, kita tadi belajar yang pertama function component paradigma standar baru, CSS anatomy, core component, lalu handling save area. Oke. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi bab 3 ini, yaitu tadi bab 3 tentang komponen. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.